Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apri Irfaldi, Prodi HTN kelas H dengan NPM 2021020342. Di sini saya akan menjelaskan tayamum dan memberikan kesimpulan. Tayamum adalah bersuci menggunakan debu sebagai pengganti wudhu, namun dengan sebab dan syarat tertentu. 1. Dasar hukum. Dalam kondisi tertentu, Islam telah memberikan kemudahan kepada umatnya untuk bertayamum menggantikan wudhu sebagai bentuk bersuci dari hadas. Adapun dasar hukum bagi kemudahan tersebut termaktub dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 43 yang artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Dari ayat di atas dijelaskan sebab dibolehkannya bertayamum, yakni apabila dalam kondisi sakit yang tidak memungkinkan berwudu. Selain itu, di saat dalam kondisi bepergian seperti di dalam pesawat atau kendaraan lain yang tidak bisa untuk dilakukannya berwudu, atau setelah dari kondisi buang air atau junub, yang apabila hal tersebut kemudian diiringi situasi ketiadaan air. Syarat dan ketentuan tayamum. Mengenai sebab-sebab bertayamum telah dijelaskan para ulama fikih, di antaranya oleh Syekh Musafa Al-Khin dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala Madzahib Al-Imam Al-Syafi'i halaman 94. Menurutnya ada 4 alasan dibolehkannya bertayamum. Yang pertama, apabila dalam situasi benar-benar tiada air atau hanya mencukupi untuk kebutuhan minum, misalnya ketika berada di gunung atau padang pasir. Yang kedua, apabila jauhnya air perkiraan di atas 2,5 km. Yang ketiga, apabila dalam keadaan atau kondisi sulit menggunakan air, misalnya sedang di penjara, terhalangi musuh atau binatang buas, sedang sakit, apabila menggunakan air dapat membuat sakitnya kambuh. Yang keempat, apabila dalam keadaan sangat dingin dan tidak memungkinkan untuk menggunakan air. Berikut tata cara bertayamum. Adapun penjelasan tata cara dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali adalah sebagai berikut. Siapkan tanah berdebu atau debu yang bersih. Ulama memperbolehkan menggunakan debu yang berada di tembok, kaca, atau tempat yang dirasa bersih. Siapkan tanah berdebu atau debu yang bersih. Ulama memperbolehkan debu yang berada di tembok, kaca, atau tempat yang bersih. Disunahkan menghadap kiblat. Lalu letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari kedua telapak tangan dirapatkan. Dalam keadaan tangan masih diletakkan di tembok atau debu, lalu ucapkan basmalah dan niat seperti berikut. Nawaitu tayammuma li istibakhti sholati lillahi ta'ala. Aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah. Niat di atas apabila ingin mengerjakan sholat lain. Jika ingin menggunakan ibadah lain seperti membaca Al-Quran atau lainnya, maka niatnya diganti sesuai dengan tujuan bersuci. Kemudian usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah. Berbeda dengan wudhu, dalam tayamum tidak diharuskan untuk
mengusapkan debu pada bagian-bagian yang ada di bawah rambut atau bulu wajah, baik yang tipis maupun yang tebal. Yang dianjurkan adalah berusaha meratakan debu pada seluruh bagian wajah, dan itu cukup satu kali menyentuh debu, sebab pada dasarnya lebar wajah tidak melebihi lebar 2 telapak tangan, sehingga meratakan debu di wajah cukup mengandalkan dugaan yang kuat. Selanjutnya, bagian tangan sementara dilepaskan cincin bila ada di jari dan diletakkan kembali telapak tangan pada debu. Kali ini jari tangan direnggangkan, lalu ditengadahkan ke telapak tangan dengan posisi telapak tangan kanan di atas tangan kiri. Rapatkan jari-jari tangan dan usahakan ujung jari kanan tidak keluar dari telunjuk jari kiri atau telunjuk kanan bertemu dengan telunjuk kiri. Telapak tangan kiri mengusap ke kanan hingga ke siku, kemudian tangan kanan diputar untuk diusapkan juga sisi lengan kanan yang lain, dan telapak tangan mengusap dari siku hingga dipertemukan kembali jempol kiri mengusap jempol kanan. Lakukan hal yang sama pada tangan kiri seperti tadi. Terakhir, pertemukan kedua telapak tangan dan usap-usapkan di antara jari-jarinya. Dan di sini saya akan menjelaskan imsak dan memberikan kesimpulan. Imsak secara etimologi, puasa yang dalam bahasa Arab berarti syiham, dan syaum sama artinya dengan imsak yang berarti menahan. Setidaknya itu pengertian yang dibuat oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Qazi dalam karyanya Fath Al-Qarib Al-Mujib. Dalam bahasa kita, imsak dan puasa adalah dua kata yang berbeda dan sama dalam beragam pengertian. Dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu, Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan puasa secara terminologi, yakni menahan daripada siang hari dari hal-hal yang membatalkannya, disertai niat sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Yang membatalkan puasa adalah memenuhi syahwat perut dan kemaluan serta memasukkan benda nyata ke dalam rongga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum azan, karena dia tidak akan azan kecuali setelah terbitnya fajar. Syahid Air Bukhari. Berdasarkan informasi di atas, bisa dipahami persamaan dan perbedaan antara imsak dan puasa. Pertama, puasa adalah imsak atau menahan. Tapi tidak setiap aktivitas menahan makanan, minum, dan bersetubuh dinamakan puasa. Kedua, puasa memiliki waktu, yakni sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ketiga, aktivitas menahan makan, minum, dan bersetubuh dari terbit fajar hingga matahari terbenam yang tidak disertai niat tidak dihukumi puasa menurut syariat. Perbedaan ini hanya memenuhi pengertian puasa secara etimologi, yakni imsak menahan. Puasa tanpa niat sia-sia. Nabi Muhammad SAW bersabda, amal itu tergantung niatnya. Arab yang dilakukan sendiri atau berjamaah dipimpin oleh Imam Tarawih menurut Salim bin Shumair dalam Safinah Al-Najah. Niat itu adalah menjaga sesuatu berbarengan dengan melakukan perbuatan tertentu yang tepat di dalam hati.
di sini saya akan menjelaskan dan memberi kesimpulan terhadap pengertian zakat. Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, atau fakir miskin dan sebagainya, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarat. Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam. Menurut bahasa, kata zakat yang artinya tumbuh, berkembang, dan suci. Yang dimaksud suci adalah zakat dapat mensucikan, membersihkan harta muzaki atau yang berzakat dari hak-hak mustahik atau penerima zakat, khususnya bagi fakir miskin. Selain itu, zakat dapat membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti kikir, tamak, serta sombong. Sedangkan bagi mustahik, zakat dapat membersihkan dari sifat-sifat tercela seperti iri hati, dengki terhadap muzaki. Dan yang dimaksud tumbuh subur adalah zakat dapat menyebabkan harta para muzaki bertambah banyak. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Sedekah akan mengurangi harta. Hadits Tirmizi. Hukum zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dalam menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, zakat Islam adalah wajib atau fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Jenis dan macam zakat, yaitu zakat terbagi atas dua jenis, yakni zakat nafs atau jiwa, disebut juga zakat fitrah, yaitu zakat yang dikeluarkan karena telah menyelesaikan puasa Ramadan. Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim, bagi laki-laki maupun perempuan, dewasa ataupun kecil, merdeka ataupun budak. Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter atau 2, kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Zakat ini bisa disebut dengan zakat fitrah atau zakat fitri. Zakat mal atau zakat harta, yaitu zakat dari harta yang dimiliki berupa emas, perak, harta perniagaan, biji-bijian, buah-buahan. Zakat binatang ternak mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Menurut bahasa, kata mal berarti kecenderungan atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syarat, mal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dikuasai dan yang dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai lazimnya. Dengan demikian, sesuatu dapat disebut mal apabila memenuhi dua syarat sebagai berikut: dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai, dapat diambil manfaatnya sebagaimana lazimnya. Contohnya, rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat dimiliki tetapi manfaatnya dapat diambil seperti udara dan sinar matahari tidaklah disebut mal. Syarat wajib zakat, yaitu zakat diwajibkan atas orang yang telah memenuhi syarat sebagai berikut: muslim, tidak wajib bagi non-muslim, merdeka,
memiliki harta yang mencapai nishab, tidak ada syarat baligh dan sehat jiwa. Artinya bagi anak kecil yang belum baligh dan orang yang gila tetap wajib dikeluarkannya zakatnya. Adapun syarat nisabnya adalah hendaklah lebih dari kebutuhan-kebutuhan penting seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal, kendaraan, dan sarana untuk mencari nafkah. Syarat kekayaan wajib dizakati: memiliki milik sepenuhnya, harta dimiliki dan diambil manfaat secara penuh. Harta disebut didapat secara halal seperti usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain, dan cara-cara yang sah. Cukup haul maksudnya harta tersebut dimiliki genap setahun selama 354 hari menurut tanggalan hijrah atau 365 hari menurut tanggalan Masyahi. Ini berkembang, cukup nisyab, bebas dari hutang, fakir dan miskin. Berdasarkan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 6, pihak-pihak yang berhak atas harta zakat berjumlah 8 golongan, yakni fakir miskin, amil zakat, mu'alaf, rikob, garim, fisabilillah, ibnu sabil. Sedangkan golongan haram menerima zakat: orang kafir dan atis, orang kaya dan orang mampu berusaha, keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib, orang yang menjadi tanggung jawab para wajib zakat atau muzaki. Manfaat atau faedah zakat. Ini zakat memiliki beberapa faedah yang sangat berguna bagi umat Islam. Di antaranya faedah agama atau diniyah, akhlak atau khuluqiyah, dan kesosialan dan atau ijtimaiyah berikut. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.